Selamat siang, selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Redusianti Simamura. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bahasa perakitan yang dimana itu tentang interrupt. Interupsi adalah suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Pada IBM PC dan kompatibelnya disediakan 256 buah interupsi yang diberi nomor 0 sampai 255. Nomor interupsi 0 sampai 1FH disediakan oleh ROM BIOS, yaitu sudut IC di dalam komputer yang mengatur operasi data komputer. Jadi bila terjadi interupsi dengan nomor 0 sampai 1FH, maka secara default komputer akan beralih menuju ROM BIOS dan melaksanakan program yang terdapat di sana. Vektor interupsi. Setiap interrupt akan mengeksekusi interrupt handlernya masing-masing berdasarkan nomornya, sedangkan alamat dari masing-masing interrupt handler tercatat di memori dalam bentuk array yang besar elemennya masing-masing 4 byte. Keempat byte ini dibagi yaitu 2 byte pertama berisi kode offset, sedangkan 2 byte berikutnya berisi kode segmen dari alamat interrupt handler yang bersangkutan. Jadi besarnya array itu adalah 256 elemen dengan ukuran elemen masing-masing 4 byte. Total keseluruhan memori yang dipakai adalah sebesar 1224 byte yang atau 256 dikali 4 sama dengan 1024 atau 1 kilobyte dan disimpan dalam lokasi memori absolute 0000H sampai 3FFH. Array sebesar 1 kilobyte ini disebut interrupt vector table atau table vector interupsi. Nilai-nilai yang terkandung pada interrupt vector table ini akan sama di satu komputer dengan yang lainnya. Yang berikutnya adalah register, yang merupakan komputer mempunyai memori yang letaknya berada di luar prosesor dan dalam prosesor. Register ini sendiri adalah memori yang letaknya berada di dalam prosesor. Jadi register merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam melakukan pekerjaannya, mikroprosesor selalu menggunakan register sebagai perantaranya. Jadi register dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangannya mikroprosesor. Nah, yang berikutnya di sini juga ada jenis-jenis register, yaitu satu segmen register. Di antaranya pertama, register yang termasuk dalam kelompok ini terdiri atas register CS, DS, ES, dan SS yang masing-masingnya merupakan register 16 bit. Register dalam kelompok ini secara umum digunakan untuk menunjukkan alamat dari suatu segmen. Yang berikutnya, register CS atau kode segmen digunakan untuk menunjukkan tempat dari segmen yang sedang aktif. Sedangkan register SS atau start segmen menunjukkan letak dari segmen yang digunakan oleh start. Kedua register ini tidak sembarang diubah karena akan menyebabkan kekacauan pada program nantinya. Yang berikutnya, register DS atau data segmen biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat segmen di mana data-data pada program disimpan. Yang berikutnya, register ES atau extra segmen. Sesuai dengan namanya, yang berarti suatu register bonus yang tidak mempunyai suatu tugas khusus. Register ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu alamat di memori, misalkan alamat memori video. Dan yang terakhir, pada prosesor 80356 terdapat tambahan register segmen 16 bit, yaitu FS atau extra segmen dan GS extra segmen. Compiler dan linker. Pada pemrograman assembler dikenal istilah compiler yang merupakan suatu program yang dapat mengubah suatu file berekstensi ASM atau assembler menjadi file objek berekstensi OBJ. Compiler ini juga dapat memberitahukan isi suatu program yang akan dikompilasi apakah mengandung kesalahan atau error, perbaris atau perintah yang tidak sesuai. Compiler pada bahasa rakitan khususnya Turbo Assembler yang menggunakan task exec. Source program yang dikompil dengan compiler dibuat dengan text editor DOS atau Windows dan disimpan dengan nama file. SM ini di directory yang bersih task exec agar lebih mudah dalam mengkompilasinya. Perbedaan file COM dan exe. Program COM yang pertama relatif lebih kecil dibanding exe, yang kedua lebih cepat dibanding exe, yang ketiga hanya menggunakan satu segmen, yang keempat ukuran file maksimal 64 KB, yang kelima sulit mengakses data atau prosedur di segmen lain, yang keenam dapat dibuat dengan debug, yang ketujuh source file tidak boleh menggunakan referensi segmen tertentu, yang kedelapan source file tidak boleh memakai data segmen, yang kesembilan source file tidak boleh memakai start segmen,
Dan yang terakhir harus diawali dengan ORG 100H, artinya pada kode segmen yang dipilih executable kode harus mulai di CS banding 0100. Program Excel yang pertama relatif lebih besar dibanding COM, yang kedua lebih lambat dibanding dengan COM, yang ketiga bisa menggunakan lebih dari satu segmen, yang keempat ukuran berkas tidak terbatas atau sesuai kemampuan memori, yang kelima mudah mengakses data atau prosedur di segmen lain, yang keenam tidak dapat dibuat dengan debug dari DOS, yang ketujuh source file boleh memilih memakai segmen tertentu, yang kedelapan source file boleh memakai data segmen, yang sembilan source file boleh memakai start segmen, dan yang terakhir tidak perlu menggunakan ORG 100H untuk setiap segmen kode segmen. Contoh membuat kalimat menggunakan turbo assembler. Yang pertama mode small, 2 code, yang ketiga ORG 100H, yang keempat data atau JMP proses, yang kelima kalau di contohnya seperti yang ada di layar komputer. Yang kesembilan operasi aritmatika. Contoh coding yang seperti yang ada di layar juga, seperti yang menambahkan angka 74H pada ADDAL atau 74H ayat ICR, hasil dalam AL, dan seterusnya. Contoh numerik seperti contoh penambahan angka-angka yang tidak ditandai, seperti operasi pengurangan dan juga yang lainnya. Dan ini adalah contoh perkalian dan contoh pembagian. Terima kasih. Bila ada kata yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan karena setiap manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Terima kasih.